dalam Tuhan Yesus yang siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down, welcome home. Ya, Tuhan memberkati kita. Hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan, disiplin rohani murid Kristus. Sangat penting membangun kedisiplinan. Orang yang disiplin pasti bertumbuh dalam banyak aspek. Disiplin dalam keuangan, keuangannya akan bagus. Disiplin menjaga berat badan atau pola makan, pasti berat badannya akan bisa ke ideal. Sangat penting, tanpa disiplin tidak mungkin orang maju. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 6 sampai kepada ayat yang ke-16. Mari sama-sama kita membacanya ya. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 6 sampai kepada ayat yang ke-16. Sama-sama kita baca. 1, 2, iya. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Terus jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Terus perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Saudara, ini adalah perkataan Rasul Paulus kepada muridnya bernama Timotius. Jadi muridnya ini mengembalakan jemaat di Asia Kecil, di Efesus, masih muda. Pasti di bawah 40 tahun. Dia mengingatkan Timotius yang masih muda ini, jangan engkau merasa rendah karena engkau masih muda. Tapi jadilah engkau teladan di dalam perkataan, di dalam tingkah laku, di dalam kasih, kesetiaan, kesucian. Hari ini juga mau saya katakan kepadamu, jangan engkau merasa rendah karena engkau masih muda. Saya terlalu percaya, bukan masalah muda atau tua. Masalahnya apakah engkau mau bertumbuh, mau mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Banyak orang tua tapi nggak bertumbuh rohaninya. Buktinya banyak orang tua tapi kelakuannya parah. Masih berselingkuh, masih alkohol, masih togel, masih melakukan banyak kejahatan padahal sudah tua. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, Timotius, tingkatkan ibadahmu, disiplin beribadah, disiplin dalam pengajaranmu, disiplin dalam kesaksian hidupmu. Perubahan hidupmu itu penting. Ingat ya, kesaksianmu yang terbaik adalah perubahan hidup. Before and after. Sebelum kau mengenal Yesus dengan sesudah mengenal Yesus, apa yang berubah dari hidup? Bukan sekedar kita banyak ibadah, bukan sekedar kita tepuk tangan atau semangat-semangat saja, tapi orang akan lihat ada nggak perubahan hidupmu.
Saya berdoa saudara mengalami perubahan hidup, itu yang penting. Perubahan hidupmu itu jauh lebih berdampak dari banyak kata-kata kita. Perubahan hidup kita jauh lebih berdampak daripada banyak ibadah kita. Saya berdoa semua setiap saudara, bukan sekedar datang, tapi dengan satu kerinduan bahwa engkau mengalami perubahan hidup. Ingat, ibadah itu artinya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Katakan, ibadah itu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, berjumpa dengan Tuhan Yesus pasti ada perubahan hidup. Berjumpa dengan Tuhan Yesus pasti ada perubahan hidup. Bilang sebelahnya, alami perubahan hidup. Saya berdoa, semakin berubah hidupmu, semakin bertumbuh rohanimu. Bagaimana caranya? Yang pertama diajarkan adalah disiplin dalam ajaran. Disiplin dalam ajaran. Yang kedua, disiplin dalam ibadah. Penting saudara, disiplin dalam ajaran. Kita penting pokok-pokok iman orang Kristen. Yang pertama adalah kita percaya Allah kita Allah yang Esa. Tuhan kita itu satu bukan tiga. Kalau ada orang berkata, apakah Tuhan kalian beranak? Tuhan kita tidak beranak. Tapi ada Allah anak, Allah putra, Allah roh kudus, Allah bapa. Tangga ini ada namanya anak tangga. Apakah tangga ini beranak? Tidak. Anak kunci, apakah kunci beranak? Tidak. Allah anak, apakah Allah beranak? Tidak. Tapi memang dasar otaknya mau menyerang. Dasar memang niatnya itu mau menyalahkan kekristenan. Dia nggak baca Alkitab tapi sok mengkritik. Kita orang beriman harus ada namanya apologetika, apologet. Kita harus membela keimanan kita. Pokok-pokok iman kita harus benar. Allah kita itu Allah yang Esa. Katakan Allah kita Allah yang Esa. Satu. Tuhan yang Maha Esa. Tapi dalam tiga pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dalam satu kesatuan di dalam Tuhan Yesus. Menggambarkan ini tidak semudah kita mau mencerna Tuhan Allah yang tidak terbatas. Kita terbatas. Apakah kita sanggup memahami Tuhan yang tidak terbatas? Coba kita pakai sedikit. Kita terbatas. Apakah kita bisa memahami Tuhan yang tidak terbatas? Dengan sempurna? Enggak bisa. Kita enggak bisa. Dan kita nggak usah atur-atur Tuhan. Kita percaya firman Allah adalah kebenaran. Kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka saya mengajak setiap saudara miliki pengajaran pokok-pokok iman. Ikuti MSK, modul 1, modul 2, modul 3, modul 4. Tahun depan kita masuk modul 4. Modul 1 itu mengalami Kristus, ada 12 modul. Modul 2 sejalan dengan Kristus, 10 materi. Modul 3 ada kokoh dalam Kristus. Modul 4 ada memimpin dalam Kristus. Setiap hari Selasa, gereja kita ini membuka 4 kelas. Tahun ini kita berjalan 3 kelas, tahun depan 4 kelas. Modul 1, 2, 3, 4. Saya ajak, ayo rajin. Karena dengan engkau rajin, maka engkau bertumbuh. Gak mungkin imanmu tumbuh tanpa baca Alkitab. Iman tumbuh, Roma 10 ayat 17, lewat pembacaan firman Allah. Kayak tadi kita baca Alkitab kan, saya senang kalian semangat baca Alkitabnya. Jadi kalau diajak baca Alkitab, ayo semangat, keluarkan suara, jangan diam-diam saja. Sampai nanti suaramu itu bisa kedengaran apa yang kau baca, imanmu tumbuh. Iman tumbuh lewat pendengaran akan firman Tuhan. Maka saya suka di YouTube mendengar firman Tuhan. Kalau saya di mobil, YouTube itu selalu firman Tuhan. 2 jam nanti ke Brastagi, 3 jam ke Siantar, firman Tuhan saya banyak dengar. Karena orang yang suka mendengar firman Tuhan, imannya pasti tumbuh. Yang kedua, iman tumbuh lewat penderitaan hidup. Maka kalau engkau punya penderitaan hidup, jangan tolak. Itulah tempat iman bertumbuh paling bagus. Paling subur, tanah paling subur
ketika engkau menderita. Maka Tuhan izinkan engkau mengalami penderitaan untuk mengupgrade imanmu, memurnikan imanmu, menaikkan imanmu. Satu waktu saya punya penderitaan, saya menolak penderitaan itu. Saya nggak mau terima kenyataan itu. Dan sepanjang saya menolak dan saya tidak mau menerima, yang ada menjadi sakit dalam diri saya. Menjadi duri dalam diri saya. Kenyataan itu ada masalah itu, tapi nggak aku terima, aku tolak. Kok begini, kok begini. Dan akibatnya masalah itu membuat saya tersiksa. Changing your mindset. Rubah pola pikirmu. Engkau tidak bisa mengubah masa lalumu, tapi engkau bisa mengubah masa depan. Engkau tidak perlu meratapi masa lalumu terus. Kenapa begini nasibku dilahirkan? Kenapa ayah ibuku begini? Kenapa mertuaku begini? Kenapa anak-anakku begini? Kenapa aku dibesarkan dengan begini? Tidak usah kau sesali dan ratapi. Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan. Saya terlalu percaya di balik semua penderitaanmu ada kebaikan Tuhan. Yang saya lakukan sekarang adalah apa? Saya menerima. Saya berdamai dengan semua masalah itu. Dan saya akhirnya sukacita. Penuh dengan kebahagiaan. Dalam kitab Yakobus 1 ayat 2, pencobaan yang kau alami itu, terimalah sebagai kebahagiaan. Kalau engkau menerimanya, jadi bahagia. Terima masalahmu, hadapi, peluk. Jangan lari dari masalahmu. Ya, anak-anak muda, jangan hanya gantengmu aja ada. Kalau ada masalah lari ke alkohol, jangan. Jadi anak-anak muda kalau ada masalah, hadapi. Dengan engkau berani menghadapi masalah, imanmu semakin bertumbuh. Saya berdoa setiap saudara alami itu. Nah saudara, maka ayat 7 dikatakan, ayat 7. Jauhi tahayul-tahayul nenek moyang. Atau tahayul-tahayul nenek-nenek lampir atau nenek tua. Jauhi tahayul-tahayul. Coba ayat 7 itu dikatakan kan, jauhilah, dikatakan tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Jauhi. Jangan hidup dengan apa kata kakek nenek kita, tapi hiduplah apa kata firman Tuhan. Coba di kampungmu, tahayul apa yang ada di kampungmu? Atau engkau dibesarkan dari kecil? Adakah di antaramu yang kalau mungkin pergi ke kuburan, ziarah, cuci muka di kuburan? Saya juga termasuk yang pernah cuci muka di kuburan. Siapa yang pernah cuci muka di kuburan? Wah, bilang, wah sama semua kita ya. Nah, tanya sebelahnya, apa tujuannya cuci muka di kuburan? For what? Apa tujuannya? Apa tujuannya? Ada yang tahu? Kalau dibilang, Pak tujuannya supaya segar mukaku, boleh? Boleh. Supaya ada taik mataku ini terkubuang, boleh? Boleh. Pak, supaya jangan didatangi orang mati ini aku. Gak boleh. Kata nenek tua, gak boleh. Gak boleh, gak boleh. Gak boleh. Saudara kalau cuci muka, jangan karena keyakinan. Sesat itu salah. Setelah dikubur, gak boleh lihat ke belakang. Ayahku meninggal tahun 86, ku lihat. Katanya kalau kau lihat dijemput kau. Sampai sekarang gak dijemput. Gak dijemput. Apa? Gak ada hubungan orang hidup dan orang mati. Gak ada hubungannya. Jangan lagi percaya, oh nanti kalau kau begini gak bisa. Dijemput kau. Gak ada itu. Baru kemudian peti di rumah, ku taruh garam, disuruh namboruku. Garam, buat garam. Dalam hatiku, ntar lagi cabai, tomat, ini kecap asin, diapain? Siapa yang pernah buat garam di peti orang mati? Wow, sama juga ini banyak ya. Pernah? Ya, buat apa gunanya? Apa gunanya? Nggak ada hubungan. Wah, datang kupu-kupu malam ke rumah. Oh, tamu datang, tamu datang.
Siapa yang percaya kupu-kupu datang, tamu mau datang, angkat tangan. Yang pernah dengar itu? Yang pernah? Oh, oke. Bilang sebelahnya, nggak ada hubungan kupu-kupu dengan tamu. Bilang sebelahnya, nggak ada. Nggak ada. Nggak boleh gunting kuku malam-malam. Nggak boleh nyapu malam-malam. Betul, nanti kalau gunting kuku kena gunting dagingnya. Kalau nyulam, nanti kena sulam jarimu. Kalau nyapu kurang bersih. Banyak kali pantangan. Pada waktu aku Medan ke kampung kami di area Siantar. Dia mau BAB di bus. Mama aku ngasih batu, pegang batu. Aku pegang batu ini. 3 jam loh aku pegang. Siapa yang pernah pegang batu mau BAB angkat tangan. Semuanya ini kena tahayul-tahayul semua ini. Waduh. Tapi ada logikanya memang. Kan kita mau BAB, perut sakit. Otak kan ke perut. Waktu pegang batu, makin yakin kita. Pindah dia ke sini. Pintar orang-orang tua dulu. Bermain di situ. Sebenarnya nggak ada jimatnya batu itu. Tanya sebelahnya, apa tahayul masa kecilmu? Tanya, banyak kali. Cerita tahayul masa kecilmu pasti banyak. Banyak sekali. Ada lagi pasienku hamil. Bawa gunting di sini perutnya, bawa gunting. Dilipat-lipat. Kenapa itu Bu? Apa itu gunting? Untuk apa? Anti plasid. Anti makhluk halus supaya jangan datang. Di dadanya salib, di sini ada gunting. Ini kok bisa ada salib? Iya, Tuhan Yesus. Yang sini campur-campur dia, sinkritisme dicampurnya antara gunting dan salib. Bahkan salib pun iblis nggak takut. Iblis takut dengan iman yang di hatimu. Iblis takut dengan firman Tuhan. Saya dulu kebanyakan nonton pampir. Sehingga saya buat salip-salipan di rumah. Mana tahu datang pampir itu saya gini-gini kan, saya gini-gini kan. Istri saya kalau marah pernah saya buat begini-gini juga, tetap juga marah. Gak habis, gak ada. Saudara, banyak kali tahayul-tahayul itu jauh semua itu. Banyak sekali. Kalau kita mau ceritakan, banyak sekali cerita itu. Hidup dengan prinsip firman Tuhan. Tidak salah simbol budaya adat. Ada orang pakai belangkon. Ada orang Chinese pakai baju Chinese. Ada orang Nias pakai baju Nias. Ada orang Batak pakai simbol ulos. Bagi saya no problem. Sepanjang imanmu tidak berpindah. Sepanjang imanmu tidak berpindah. Tekun, disiplin membangun ibadahmu. Maju ke depan. Disiplin membangun iman, persekutuan, ibadahmu. Tubuh itu ada 3 jenis, trikotomi, 3 bagian. Tubuh, jiwa, roh. Tubuh, jiwa, roh. Tubuh, makan, olahraga, istirahat, itu tubuh. Penting, penting. Coba dilihat Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Tapi Kejadian 2 ayat 7 saya baca. Allah menjadikan Adam, udah lengkap semua tubuhnya, tapi belum dihembuskan nafas atau roh, dia nggak hidup. Yang menghidupkan si Adam bukan tubuhnya. Yang menghidupkan si Adam adalah roh. Tubuh tidak ada gunanya. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Roh yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi firman ini roh. Firman ini punya roh. Dan hidup. Makanya baca firman harus dengan Roh Kudus. Kalau enggak dapat. Baru dia hidup kalau dengan Roh Kudus. Setelah tubuh, dalam tubuh ada jiwa. Apa jiwa? Pikiran, perasaan, kemauan, kehendak. Ini bagian yang dijepit oleh roh dengan tubuh. Ini yang paling banyak stres. Jiwa ini. Jiwa ini selalu, aduh stres sekali aku, sakit kali, perasaanku terluka, kecewa. Ini. Bosan hidup, bosan, boring. Healing. Stres, aku lihat gereja pun stres. Lihat cowok ini pun bungkaknya gak berubah-berubah, stres. Dia perlu healing. Pergilah dia ke Brastagi, pulang-pulang pening.
Karena ongkosnya utang, pinjam. Jiwa. Pikiran, perasaan, kehendak. Roh. Siapa tadi yang menghidupkan? Tubuh atau roh? Roh. Tubuh tanpa roh. Hidup atau mati? Mati. Betul? Mati. Oke. Roh saja tanpa tubuh. Apa namanya? Apakah kau mau dijadikan hanya roh saja? Bergayangan. Bego. Kalau roh saja dia malu halus. Tuhan itu baik. Jadi manusia itu adalah manusia roh yang punya jiwa, tinggal dalam tubuh. Makanan tubuh, pangsit, BPK, itu makanan tubuh. Makanan tubuh itu. Maka makanan tubuh, untuk jiwanya bagus, dia perlu kadang refreshing. Dia perlu lihat laut, dia perlu lihat pemandangan, dia perlu healing. Nggak salah asal ada duitmu. Dia perlu, karena dia jiwa. Dengar musik, itu jiwa. Ini musik dimainkan, jiwa. Jiwanya kena. Maka tubuhnya kontak. Karena jiwanya. Cobalah nonton drakor lah kau tanpa musik. Pasti nggak nangis. Sesedih-sedihnya pun film itu, tapi tanpa musik. Sedih kali, tapi nggak ada musik. Nggak nangis kau. Tapi karena ada musiknya, mulailah nangis-nangis. Jiwamu sedih. Maka tubuhnya meneteskan air mata. Yang membuat ini hidup tadi siapa? Roh. Makanan roh ini apa? Firman Tuhan. Katakan makanan roh firman Tuhan. Mana yang menghidupkan? Roh atau tubuh? Roh. Mana yang lebih banyak kau kasih makan? Tubuh atau roh? Oh Tuhan Yesus. Mana yang menghidupkan? Tubuh atau roh? Mana yang lebih kau perhatikan? Tubuh atau roh? Bagus. Lakukanlah itu. Apa makanan roh? Firman Tuhan. Doa. Baca firman. Kalau dia baca firman, banyak berdoa, maka dia makin lama, wow, jiwanya makin sehat. Nggak sakit hati lagi, nggak galau lagi karena rohnya. Maka tubuhnya juga akan sehat. Tapi coba kalau rohnya malas baca Alkitab, malas berdoa, dengar khotbah pun mengganggu orang, dengar khotbah pun tidur, dengar khotbah pun tidak konsen dengar khotbah. Atau ibadah pun nggak ada baca Alkitab, rohnya lemah. Kalau rohnya lemah, maka jiwanya pun lemah, mudah sakit hati, tersinggung, baper, kepahitan, semualah pokoknya dirasakannya. Tubuhnya pun tidak ada semangat, tidak ada sukacita, layu. Tapi kalau rohnya terus baca Alkitab, memperkatakan bagi Allah tak ada mustahil, bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Roh Allah yang ada padaku lebih besar daripada roh dunia ini. Rohnya kuat, maka jiwanya kuat, tubuhnya pun akan kuat. Terima kasih. Jaga kesaksian hidup. Yang ketiga, jaga kesaksian hidup. Ingat, jaga perkataan. Pastikan setiap perkataanmu memberkati orang. Kalau engkau ketemu saya pastikan kata-kataku memberkatimu, membangunkanmu, menguatkanmu. Kata-katamu itu adalah cerminan isi hatimu. Mengenal orang, lihat kata-katanya. Dari kata-katanya, tahu isi hatinya. Gampang mengenal orang, kata-kata. Apalagi saat marah, keluar aslinya. Kalau di gereja masih bisa sandiwara. Tapi saat marah, dia akan menunjukkan aslinya. Hati-hati dengan perkataan. Jangan lagi ada kutuk, jangan lagi ada pornografi, jangan ada simbol-simbol guyon porno. Mengucapkan cabul, zina, najis, jangan. Mengucapkan pun jangan. Ada mak-mak terlalu biasa. Kata-kata binatang, kata-kata maaf, ada orang kata-kata kemaluan. Ada orang yang biasa seperti itu.
Ada orang yang mulutnya begitu kotor. Kalah jumlah binatang di kebun binatang. Banyak kali kata-kata binatang. Ya Tuhan, perkataanmu itu jadi berkat bagi orang lain. Bagi pasangan, jaga tingkah lakumu. Jaga cara pakaianmu. Jaga cara pacaranmu. Jangan suka berdua-dua, pasti kau jatuh. Pasti kau jatuh kalau kau suka berdua-dua. Pasti. Jangan suka berdua-dua. Jauhi pencobaan. Kalau belum diberkati, jangan pegangan tangan. Jaga cara pakaian. Jaga tubuhmu baik suci. Jaga kasih Allah. Jaga kesetiaan. Jaga kesucian. Biasakan dirimu hidup tertib. Takut akan Tuhan. Banyak ibadahmu kalau hidupmu tidak berubah. Orang akan tidak tertarik dengan ibadah. Jangan jadi batu sandungan bagi orang lain. Jadilah batu penjuru. Ketika orang melihat perubahan hidupmu, orang rindu datang kepada Tuhan. Tapi ketika orang melihat kelakuanmu tidak berubah, orang bilang, lebih baiklah kita jahat di luar dan tidak ke gereja. Yang lebih parah, kalau orang jahat di luar, narkoba, membunuh, atau dia berzina, dia nggak ibadah pelayanan, nggak pelayanan, orang maklum. Tapi lebih jahat kalau dia pelayanan di sini. Pornografi, berzina, berselingkuh, itu jauh lebih parah, lebih jahat. Saya tidak sempurna, mereka pun tidak sempurna. Tapi biarlah semua kita yang datang di sini mau tinggalkan dosa. Gak ada yang tidak berdosa, semua kita orang berdosa. Tapi Tuhan katakan kepada berdosa, pendosa, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tinggalkan semua yang salah. Pornografi yang ada di gadgetmu tinggalkan. Kebiasaan pegang tangan cewek atau cowok, tinggalkan. Berdua-dua di kamar kos, tinggalkan. Cara pakaianmu yang mengundang seksi dan menimbulkan hawa nafsu orang, tinggalkan. Tubuhmu rumah Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.